괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 1A kelompok 10. Kami akan menjelaskan materi tentang hukum asuransi syariah. Perkenalkan, nama saya Melisa Jaya, NIM 2404010016. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi Amalia 2404100017. Dan saya Makfira dengan NIM 2404010020. Untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum ekonomi syariah, dosen pengampu Dr. Takdir SH MH MKes. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu asuransi syariah. Kata asuransi diambil dari bahasa Belanda dengan sebutan asuransi, asuranti. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan verzekering, yang berarti pertanggungan. Kemudian berkembang menjadi asurender yang berarti pertanggungan, dan tertanggung disebut gesturede. Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan takaful, mempunyai arti saling bertanggung antara umat manusia sebagai makhluk sosial. Ada prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Berikut ini ada 8 prinsip-prinsip asuransi syariah yang digunakan mencapai tujuan tersebut. 1. Tauhid. Prinsip tauhid merupakan proses yang menyatakan bahwa dalam setiap perbuatan serta bangunan hukum harus mengacu pada nilai ketuhanan. 2. Keadilan. Menjelaskan bahwa dalam asuransi syariah, keadilan dapat diwujudkan dengan cara menetapkan hak dan kewajiban antara peserta asuransi dan pengelola asuransi. 3. Ta'awun seca. Sederhana berarti saling membantu dan saling kerjasama. 4. Kerjasama. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia tidak bisa sendiri dan membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 5. Amanah. 6. Kerelaan. 7. Maisir dan riba. 8. Gahar atau ketidakpastian. Saya akan menjelaskan mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Dalam pengelolaan dana dari peserta, perusahaan asuransi syariah menggunakan 2 mekanisme pengelolaan dana, antara lain: 1. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan. Pada sistem ini peserta asuransi hanya membayar dana tabarrus saja, tanpa saving atau tabungan dana. Dana-dana tabarrus juga akan diinvestasikan oleh perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, sistem yang menggunakan unsur tabungan. Para peserta asuransi membayarkan dana tabarrus sekaligus dengan dana tabungan. Dana tabarrus merupakan dana yang sudah diniatkan oleh para peserta untuk tujuan tolong-menolong. Keuntungan dari investasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya administrasi akan dibagi dengan perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip mudharabah. Pengertian reasuransi syariah atau retakaful. Reasuransi syariah atau retakaful adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi heading company dengan penanggung ulang reassured dengan proses suka sama suka dari berbagai resiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan nama konsep sharing of risk. UU nomor 40 tahun 2014 menyebutkan bahwa reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah atas resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan peminjaman syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
Saya akan menjelaskan tentang bagian E, landasan hukum asuransi, reasuransi syariah. Bagian 1, surat keputusan Dirjen Lembaga Keuangan tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah. Peraturan ini menjelaskan beberapa jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah, antara lain 1. Deposito dan sertifikat deposito syariah. 2. Sertifikat wadiyah Bank Indonesia. 3. Saham syariah yang tercatat di Bursa Efek. 4. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek. 5. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijelaskan oleh pemerintah. 6. Penyertaan langsung syariah. 7. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi. 8. Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan. 9. Pembayaran modal kerja dengan sekma. 10. Mudharab bagi hasil. 11. Pinjaman polis. 2. Keputusan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan tensi asuransi syariah, yaitu tentang kesehatan, keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. 3. Tentang perizinan usaha dan lembaga perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Kesimpulan, asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti tolong-menolong, adil, amanah, kerelaan, kepercayaan, dan terbebas dari riba dan perjudian. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.